Halo, perkenalkan nama saya Alia Nuratifah dengan NIM 2407010107. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kritikan Karl Marx dan lahirnya sosialisme. Pada abad ke-19, dunia mengalami perubahan ekonomi yang sangat signifikan akibat revolusi industri. Perubahan ini tuh membawa dampak besar terhadap struktur sosial dan ekonomi, terutama di negara-negara Eropa seperti Inggris, Jerman, dan Prancis. Revolusi industri menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat besar bagi pemilik pabrik atau kapitalis, tetapi juga menyebabkan kondisi yang sangat buruk bagi para pekerja yang sebagian besar berasal dari kelas proletariat atau kelas pekerja. Kondisi ekonomi pada abad Karl Marx ini terbagi menjadi banyak nih. Nah, yang pertama tuh ada kapitalisme dominan. Kapitalisme ini menjadi sistem ekonomi dominan di Eropa pada abad ke-19. Kemudian ada ketimpangan sosial. Kapitalisme ini menciptakan ketimpangan yang sangat besar antara kelas kapitalis dan proletariat. Yang ketiga ada alienasi pekerja. Pekerja yang terlibat dalam produksi massal merasa terasing dari pekerjaan mereka karena mereka tidak memiliki kontrol atas proses produksi dan hanya menjadi bagian kecil dari mesin besar yang menguntungkan kapitalis. Hubungannya dengan kapitalisme itu, Karl Marx melihat kondisi-kondisi ini sebagai bukti bahwa kapitalisme adalah sistem yang tidak adil dan eksploitatif. Kondisi ekonomi pada abad Karl Marx yang didominasi oleh kapitalisme dengan ketimpangan sosial yang sangat besar ini menjadi dasar kritik Marx terhadap sistem ini dan menjadi landasan bagi ide komunisme sebagai alternatif yang lebih adil, di mana eksploitasi terhadap pekerja dihapuskan dan kelas sosial dihilangkan. Nah, Karl Marx ini juga melihat bahwa hanya melalui revolusi proletariat dan penghapusan kepemilikan pribadi atas alat produksi, masyarakat komunis yang adil bisa terwujud. Selanjutnya yaitu ada akibat dari komunisme dan revolusi yang menyebabkan berbagai respon akibat komunisme. Yang pertama yaitu ada kehancuran kelas sosial. Karl Marx berpendapat bahwa kapitalisme ini mengarah pada ketimpangan antara kelas buruh dan kapitalis. Revolusi yang dipimpin oleh kelas pekerja akan menggulingkan kapitalisme dan menghasilkan pemerintah yang dikuasai oleh kelas pekerja atau proletariat, dan akhirnya mencapai masyarakat tanpa kelas atau komunisme. Yang kedua yaitu ada respons terhadap kapitalisme. Karl Marx menyatakan bahwa kapitalisme mengarah pada alienasi kelas pekerja yang merasa terpisah dari hasil kerjanya dan mengalami eksploitasi oleh kapitalis. Nah, komunisme ini adalah solusi untuk menghapuskan sistem yang menyebabkan ketidakadilan ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada revolusi proletariat. Menurut Marx, revolusi proletariat adalah langkah penting dalam mengakhiri kapitalisme. Setelah revolusi ini, negara akan menghilang seiring berjalannya waktu dan menciptakan masyarakat tanpa negara dan tanpa kelas. Akibat dari revolusi ini adalah Karl Marx sangat kritik terhadap revolusi industri karena dampaknya terhadap kelas pekerja. Revolusi industri yang memodernisasi produksi dengan mesin-mesin besar justru memperburuk kondisi bagi para pekerja dan memperlebar jurang ketimpangan sosial. Nah, selanjutnya yaitu ada alat kepentingan kapitalis. Negara menurut Karl Marx berfungsi untuk melindungi kepentingan kapitalis, bukan rakyat. Nah, selanjutnya yaitu ada kebutuhan palsu. Kapitalisme menciptakan keinginan berlebihan untuk konsumsi yang menjadi orang teralienasi dari nilai hidup sejati mereka. Fenomena ini berperparah dengan iklan dan media sosial. Nah, bentuk kritikan Karl Marx ini yang pertama yaitu ada kritik terhadap kapitalisme eksploitasi pekerja. Kapitalisme ini menguntungkan kapitalis, pemilik atau alat produksi, dan mereka tuh menindas pekerja dengan membayar mereka lebih rendah dan dari nilai yang mereka hasilkan. Yang selanjutnya yaitu ada kritik terhadap alienasi. Nah, di sini tuh alienasi pekerja. Dalam sistem kapitalis ini, pekerja terasing dari produk kerja, proses kerja, dan sesama pekerja karena mereka hanya menjadi bagian dari mesin produksi.
Yang ketiga yaitu ada kritik terhadap negara-negara sebagai alat kelas kapitalis. Negara bukanlah lembaga netral, melainkan alat yang digunakan oleh kelas kapitalis untuk mempertahankan kepentingannya. Yang keempat yaitu ada kritik terhadap krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi itu ada krisis kapitalisme. Kapitalisme ini cenderung menyebabkan krisis ekonomi berulang akibat ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi. Kritikan Karl Marx tersebut yang mengancam liberalisme yang kemudian melahirkan praktik kapitalisme. Dengan inti kritikannya yaitu yang pertama yaitu ada teori nilai lebih atau surplus. Yang kedua yaitu ada eksploitasi tenaga kerja. Nah, menurut Karl Marx, nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Namun, dalam sistem kapitalis, pekerja hanya menerima sebagian kecil dari nilai sebenarnya. Yang eksploitasi, selisih antara nilai kerja yang dihasilkan dan upah yang diterima pekerja disebut nilai lebih atau surplus value, yang kemudian dinikmati oleh pemilik modal. Ini menyebabkan kaum borjuis semakin kaya dan kaum proletar semakin miskin karena upah rendah dan kondisi pekerja buruk. Menurut Karl Marx, kapitalisme adalah eksploitasi dan ketimpangan sosial yang paling utama. Terima kasih.